Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Ibu bapak jamaah Masjid Baitul Muttaqin, alhamdulillah kita mulai lagi ngaji ba'da subuh Selasa Ganjil. Pada pertemuan pertama ini saya akan cerita perjalanan haji 2026 yang lalu, ya. Mudah-mudahan nanti dari sini ada hal-hal yang bisa kita petik sebagai pelajaran, khususnya bagi ibu bapak yang di masa yang akan datang akan melaksanakan ibadah haji. Jadi ini semacam review, ya, haji 2026. Karena saya itu haji mandiri, ya. Mandiri itu nggak pakai KBIH. Jadi kloter 49 embarkasi Surabaya. Di Surabaya itu ada 65 orang yang haji mandiri dengan berbagai sebab. Nah, kalau kami berdua sebabnya itu sudah punya nomor bendahara KBIH Muhammadiyah, tapi kita WA nggak dibalas, kita call nggak diangkat, ya. Nah, padahal ketika saya ke Jogja tanggal 28 yang lalu, saya cerita itu. Wah, gimana itu kan? Kalau di Surabaya itu kalau ada tokoh Muhammadiyah, udah kita yang datang. Malah free katanya gitu kan. Ini. Nah, di sini saya sudah menghubungi tapi malah nggak direken gitu ya. Jadi nah, itu kira-kira begitu ya. Nah, begitu. Jadi ya sudah, akhirnya kita putuskan haji mandiri. Jadi haji mandiri itu hanya itu saja, tidak ber-KBIH, ya. Itu. Nah, konsekuensinya apa nanti? Konsekuensinya koper ngambil sendiri di Kemenhaj. Nah, kalau KBI ya ngambilnya di kantor KBIH. Nah, itu ya, itu bedanya. Itu. Dan nanti ada beberapa perbedaan, ya. Nah, berangkatnya dari rumah 3 Mei malam. Nyampe rumah 13 Juni malam. Jadi di sela tanggal 3 Mei dan 13 Juni ini ada 40 hari. Ya. Nah, ini perlu saya jelaskan. 40 harinya itu lapoai gitu ya. Nah, jadi ada waktu 40 hari. Itu ya. Jadi itu pertanyaannya. 40 dino itu lapoai saja nih, gitu ya. Nah, sebenarnya ibadah hajinya itu hanya 5 plus 1 hari. Ya. Jadi ibadah hajinya itu hanya 5 plus 1 hari itu kalau nafar awal. Nah, 34 harinya lah apa? Ngelencer. Jadi karena 34 hari yang lencer, ya sudah. Ya.
jangan stres. Karena biasanya orang-orang sebelum berangkat itu kan rasanya bebannya membayangkan tuh sangat berat. 60 dino ibadah. Enggak, ibadah utamanya tuh hanya 6 hari. 34 harinya ngelencer. Nah, ini ya. Ini saya jelaskan dulu di awal supaya kita itu enggak apa merasa berat begitu ya. Nah, itu. Nah, jadi berangkat tanggal 4 malam, nyampe Madinah tanggal 5 pagi. Ya. Nah, itu. Nah, 13 Mei itu perjalanan dari Madinah ke Mekah. Ini kemudian ada umroh haji, rangkaian haji itu ya. Nah, 14 sampai 24 Mei di Mekah bebas. Nah, lagi-lagi ini ngelencer. Ya. Hanya saja, nah ini yang paling berat tuh sebenarnya di sini. Ya kadang-kadang kita didandani gitu. Didandani apa? Karena yang utama kan ini, tanggal 25 sampai 29 Mei-nya ini. Jadi artinya tanggal 25 sampai 29 Mei ini kita jangan sampai kemudian sakit di situ gitu kan. Ya. Nah, kalau sakit kan repot kita. Wis bayar 1 juta, nunggu 14 tahun, loro gitu kan. Nah, ini. Jadi di sini ya, beratnya itu sebenarnya tanggal 14 Mei sampai 24 Mei itu. Nah, ini yang kita harus jaga kondisi. Padahal di sela itu kita wis rodok kangelan mangan. Ya, bukan karena tidak ada makanan, tetapi makanannya kita sudah bosen gitu ya. Jadi makanan itu sebenarnya 4 hari di Madinah itu sudah mulai bosen dengan menu itu. Ya, nah itu. Nah kemudian tanggal 30 sampai 12 Juni itu kita nunggu waktu pulang. Ya, lagi-lagi ngelencer. Nah, ngelencernya apa aja? Nanti saya jelaskan detailnya, ya. Nah, ini malam menjelang berangkat, ya. Menjelang berangkat, jadi ada ibu mertua, ada ibu saya, ada adik saya, ya, yang ikut 2 mobil. Alhamdulillah lolos masing-masing 5 orang. Padahal normalnya itu cuma 3 orang, ya. Itu jadi pakai wiritan yang tepat itu alhamdulillah lolos 5 orang ya, jadi total 10 orang. Nah, ini malamnya ya, tanggal 3 Mei ini di kamarnya asrama haji ya. Nah ini nginep ya, ini kamarnya gini, ojo bayang no kamarnya api koyok sing di Tangerang di asrama haji gini. Ya, nah ini oh, 4 Mei hari Senin ya. Nah, karena saya itu mendadak ditunjuk sebagai ketua regu, ya nggak pernah ikut sosialisasi sebelumnya, ya inilah pertama kali sosialisasi sebagai ketua regu, ya itu, ya ketua regu. Jadi ibu bapak, satu kloter itu kelompok terbang ya, satu kelompok terbang itu jamaahnya ada 380 orang, itu. Nah, 380 orang di kami itu ada 2 KBIH. Satu KBIH Gresik, satu KBIH Surabaya. Itu belum lengkap 380, maka diisikan 14 orang yang jamaah mandiri dari Surabaya. Jadi jamaah Surabaya itu disesel-seselkan supaya kuota atau pagu 380 orang itu terisi. Gitu. Itu. Nah, gitu ya. Nah, 14 orang kami yang mandiri, saya jadi ketua regunya. Ya, itu. Nah, di kloter itu ada ketua kloter, ada bimbingan ibadah, pembimbing ibadah, ada dokter kloter,
ada perawat kloter, itu adalah petugas negara, ya, yang digaji oleh negara. Nah, itu, ya. Jadi itu me, apa namanya? Memfasilitasi semua jamaah. Nah, itu. Jadi sudah disediakan, bukan KBIH yang menyediakan. Nah, gitu. Ya. Jadi ketua kloter itu yang yang memimpin, pemandu itu. Nah, gitu. Jadi itu. Nah, lalu dari 380 itu ada rombongan-rombongan, ya. Ada rombongan. Nah, di kami itu ada 9 rombongan. Nah, di rombongan itu nanti ada regu-regu-regu. Jadi ada ketua rombongan, lalu ada ketua regu. Ya. Nah, di kloter kami ada 9 rombongan, saya rombongan 9 di regu berapa gitu, oke. Nah, itu. Nah, jadi ketua regu itu ada honornya. 1 juta dipotong second. Kalau ketua rombongan mungkin 1.500.000 ya. Itu. Ya, itu dipotong berapa? 50.000 atau berapa? Ya. Nah, jadi jangan dilihat honornya, ya. Lek kongkon milih ya gak usah jadi ketua regu. Lek di kongkon milih gitu. Tapi karena kemudian dihibur, ya. Jadi ketua rombongan, ketua regu itu adalah pembantu Allah untuk melayani tamu Allah. Wah, rotok lego didik. Jadi jadi kita itu harus banyak hiburan, ya. Sebab eh, masalahnya itu ketanggung jawab. Nanti saya ceritani tentang tanggung jawabnya ketua regu, ya. Itu sampai di puncak stresnya. Nah, itu nggih. Nah, jadi ini rapat pertama kali. Ini di gedung apa waktu itu, ya? Gedung Marwah atau apa. Nah, jam 4 berangkat ke Juanda. Ini jam 8.20 masuk pesawat, ya, Saudi Airlines. Jadi pesawatnya pesawat Saudi. Ini saya foto ketika pagi, ya, menjelang sholat subuh, ya. Saya ngelilir, ndelok jam ya wis pindah, tapi ngintip jendela yang sedikit terbuka, oh wis payah subuh, tayamum subuhan, ya, gitu. Nah, kemudian apa? Pramugari dan salah seorang petugas mencari binbat, ya, pembimbing ibadah, dibangunkan, beritahu sudah subuh, tolong diumumkan. Nah, diumumkan, ya, karena kita bermazhab Syafi'i, ya, kita sholat li hormatil waktu. Jadi li hormatil waktu itu gak wudhu, gak tayamum sholat, gitu, ya. Nah, nanti sholatnya di kodok. Nah, begitu nggih. Itu, tapi saya sudah sholat. Nah, gitu nggih. Nah, sekitar jam 7 nyampe di depan hotel. Ternyata sampai di sana nggak tahu ceritanya gimana. Hotel yang sudah ditetapkan itu mungkin pokoknya ada salah inilah gitu nggih. Hanya turun separuh, separuhnya dipindah ke hotel lain. Nah, ya, dilalah saya berada di depan Hotel Muhammadiyah, Punduk Muhammadiyah Az-Zahra. Ini. Jadi Muhammadiyah punya hotel di Madinah. Ya, ini Hotel Muhammadiyah. Ya, tapi ini bukan Aum, jenengai Muhammadiyah, gitu, nggih. Gitu loh, ya. Jadi Muhammadiyah itu punya hotel. Ini loh namanya ini loh ini. Punduk Muhammadiyah Az-Zahra. Jadi di sana itu ada hotel, terus ada beberapa gitu, ya, yang namanya Muhammadiyah, ya. Jadi ya alhamdulillah di di di, di Madinah ada beberapa bangunan Muhammadiyah namanya gitu, gitu. Nah, itu. Jadi kami tinggal di depannya itu. Jadi kenapa kok kami pindah? Oh, mungkin memang di Deleno ngarepe Hotel Muhammadiyah karena aku anggota Muhammadiyah, gitu, ya.
pokoknya gaya gampang ya lah mikir ya gitu. Gitu. Ya, jadi gitu. Nah, ini ge, di Madinah, ibu bapak di Madinah itu sakjane lapai sih, gitu kan? Sebenarnya ibadah haji itu nggak harus ke Madinah, boleh nggak ke Madinah, nah, gitu ya. Di Madinah itu cuma ziarah, gitu, ya. Nah, kegiatan utamanya itu arba'in. Apa itu arba'in? Kan ada kitab An-Nawawi ya, hadis arba'in, hadis 60. Nah, arba'in kalau di Madinah itu sholat wajib 40 kali berturut-turut. Gitu. Nah ini, jadi di orang Indonesia itu ada semacam kepercayaan begitu. Nah, kemudian yang kedua itu sholat di Raudhah, ya, itu taman surga di dalam Masjid Nabawi. Itu kegiatan utamanya. Tapi yang Raudhah ini kan juga sekali atau dua kali. Ya, kalau rajin sekarang pakai kartu nusuk ya nyari yang namanya kode petir. Jadi fasilitasnya itu cuma sekali, kemudian yang berikutnya itu tergantung aktivitas jamaah ya. Tapi sekarang udah nggak bisa ngawur karena ada kartu nusuk itu ya. Itu. Nah, jadi arba'in itu sholat 40 hari, 40 kali. Karena saya mulai sholat di Masjid Nabawi itu zuhur Selasa 5 Mei, ya, saya menghitung sejak awal. Aku kira-kira nek Madinah itu sampai kapan, gitu kan? Kita hitung ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, 4 kali kan? Lalu subuh, rebu. Nah, ini 5 kali, nggih. Berarti sesuknya rebu 10, Kemis 15, Jumat 20, Sabtu selawe, Ahad 30, Senin 35, Selasa 40 sampai subuh 13 Mei. Nah, jadi kalau negara memfasilitasi arba'in berarti meninggalkan Madinah itu setelah subuh Rebo 13 Mei. Wah, aku wis seru sejak awal gitu ya. Muara-ara sih takut-takut gimana ini gini-gini. Kapan menang aja. Kalau memang negara memfasilitasi arba'in ya mesti meninggalkan Madinah setelah subuh 13 Mei. Itu. Dan memang begitu yang kami alami. Nah itu. Gitu loh. Ya. Nah ini. Nah, maka di luar itu, jadi ini yang sholat di Madinah ya, itu ada jadwalnya bendino. Nah ini di rooftop ya, di puncaknya Masjid Nabawi itu. Ya, karena biasanya kalau di dalam itu kan padat, saking padat kadang-kadang kita itu sholat, rokok itu sujud itu dilangkai wong gitu loh ya. Jadi nggak cuma kita ketika kita duduk dilewati, itu sujud pun dilewati no. Kalau dalam itu. Jadi kalau kita mau sholat tahajud di situ, sekali iso mending no, no dhuwur, sepi. Ya, ini di rooftop. Ya, nah ini di kebun kurma, ngelencer. Kan tadi saya bilang, sing 34 dino ngelencer ya. Iki ngelencer kebun kurma. Iki di Masjid Kuba. Ya, di makam Sayyidina Hamzah. Itu ngelencer ya. Ini di Jabal Uhud. Itu ngelencer isinya. Ya, jadi di Madinah itu ngelencer loh, gitu kan ya. Nah, gitu. Ya, nih Jabal Uhud nih. Ya. Nah, kita panas, jadi kita tuh dianjurkan pakai semprotan, bawa aqua, pakai masker gitu ya. Nah ini panas itu, panasnya itu yang sampai 48, 50 derajat. Padahal di Surabaya maksimum itu 33. Di sana itu bisa sampai 50 ya. Saking panasnya. Ini di halaman Masjid Nabawi. Nah ini, nah ini ya namanya juga ngelencer ya, suka-suka aja lah. Saya kan harus cari buku ya, buku-buku, kitab-kitab untuk
untuk pondok, untuk pesantren ya. Nah, kalau di Madinah saya nemu 3 toko buku namanya semua sama ya. Itu semua sama apa tuh? Maktabah Darus Zaman ya. Nah, itu jadi ini di Madinah. Nah, ini mau ke Museum Al-Qur'an. Ya, Museum Al-Qur'an di basement ya, di lantai 2 di basement bawah tanah ya. Jadi bukanya jam 8. Nah, ini sebelum buka jadi ngerumpi dulu ya. Nah, saya sebagai ketua regu ngekei ya pendahuluan dulu ya. Nah, ini ya. Jadi ini. Jadi perpustakaannya tuh di bawah sini, di bawahnya ya, di bawah permukaan tanah. Nah, ini ya. Jadi masuk lewat lift. Nah, ini di perpustakaannya ini. Ya, ini di perpustakaan. Itu isinya apa? Mushaf lama. Ya, mushaf lama ya, yang sudah sekian ratus tahun ya. Ada yang bentuk kerangka tulang ya, tulang onta gitu ya. Ini di tulang onta yang dituliskan di tulang onta di ini naskah-naskah lama Museum Al-Qur'an ya. Nah, ini. Jadi sekali lagi kegiatannya itu mencer ziarah nggih. Itu. Nah, ini perpustakaan ya, masuk ke perpustakaan. Ini di lantai di pintu 10 ya, ini. Nih, masuk. Nah, ini jadi di lantai 2 di sebelahnya rooftop itu ada perpustakaan di Masjid Nabawi itu. Ya, sejarah Eropa lama, tapi dalam bahasa Arab. Ya. Nah, saya nggak tahu apakah di sana ada sejarah Madura, tapi sejarah Eropa ada. Nah, ini. Nah, jadi ini ya. Nah, ini saya diantar oleh salah seorang petugas yang beliau itu adalah guru di Diamalela ya, pondok pesantrennya Pak Din Sumbawa, tapi beliau jadi petugas haji ya. Nah, ini. Nah, ini tadi yang kegiatan apa tadi? Ya, selain sholat 40 kali berturut-turut tanpa jeda, tanpa ini loh ya, harus full arba'in itu. Nggak boleh ada yang kosong. Gitu. Nah, kemudian itu ini di Rodoh ya. Rodoh yang namanya Taman Surga itu. Nah, ini ya, ini ya mimbarnya ini ya, ini nah ini ya, ada mimbar, kemudian di belakang ada jadi ada makam sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Ah, di sini nih yang rebutan ya, ini ya, karena disinilah tempat, jadi selain di Arafah itu tempat yang berdoa itu yang mustajab gitu loh ya, di sini itu ya. Nah, jadi di sini itu kalau mau umroh sempatkan ya di sini lalu berdoa itu nggih. Itu kalau nah nih. Nah, ini tanggal 13 pagi setelah sholat subuh segera ke hotel ya. Nah, ini ya, ini sebelum jam 6 ini sudah bersiap berangkat dan pakai kain ihram ya, pakai kain ihram itu nggih. Nah, itu pakai kain ihram ya. Nah, kemudian sampai di sini ya, Dzul Hulaifah atau Bir Ali, sumur sahabat Ali. Ini. Nah, ini nyempatkan foto karena nggak boleh foto, oleh petugasnya nggak boleh foto ya. Ya nyempat nol lah ya, petugasnya kan juga akeh gitu ya. Gitu ya. Ya, mumpung nggak ndelok foto dhisik gitu loh ya. Nah, itu nggih. Nah, ini 13 Mei ya. Nah, jadi kan ketika pakai kain ihram itu kan nggak boleh pakai yang lain-lain ya. Itu ya, ketika naik bis saya masih pakai yang dalaman. Begitu di sini buka di sini. Jadi di sini minggir sih gitu kan, dia minggir sih baru kemudian nah gitu ya. Nah, jadi ini pemandangan di Masjidul Hulaifah ya. Ya, di sini ada sumur yang dibuat oleh
sahabat Ali pada waktu itu begitu ya. Kenapa kok disebut Bir Ali gitu. Nah, ini ya. Jadi di sekitar-sekitar sini ada kebun kurma, kita sempatkan foto dulu di situ sebentar, kemudian sholat sunnah ya. Nah, kemudian berniat untuk umroh ya. Labbaik umrotan. Nah, itu ya jadi dari Dzul Hulaifah ya ini ya kemudian ke Mekah. Nih, ya, ke Mekah. Nih. Nah, di perjalanan berhenti dulu di rest area ya. Nah, di sini beratnya di rest area kebelut pipis. Ya. Tempatnya ya gak terlalu sempit, tapi kan bawahnya plus. Jadi ya sebelum ke toilet kita harus nyari tempat kan ihram kita yang atas taruh dulu di luar. Lek gak ngono gak aman. Ya. Meleset titik molor kena iki najis gitu kan. Jadi ya udah. Nah, di sini ya beratnya pakai kain ihram itu khususnya bagi bapak-bapak gitu ya. Nah, jadi nah itu ya ini dari sisi jarak gitu ya. Nah, ini disambut. Jadi jam satuan nyampe di depan hotel di Mekah. Nah, ini petugas ya yang nyambut khusus ini kakaknya alumni santri kami Trensen. Jadi kalau di Madinah tadi ada petugas juga, di sini ada petugas juga yang khusus ya. Nah, ini ya. Jadi ini nah, sekarang nyampailah di Mekah tanggal 13 siang ya. Tanggal 13 siang. Nah, sebelum turun itu petugas KPIH mengumumkan kita akan tawaf ya nanti jam 22 ya jam 10. Nah, padahal kemarinnya begitu kita ketika pertemuan diumumkan kalau kita bisa nyampe siang kita akan tawaf sebelum maghrib gitu ya. Nah, kami mikir, nunggu sampai jam 10 itu nunggu sekitar 8 jam kesuwen. Pakai kain ihram itu. Ya, sekali lagi bagi bapak-bapak, itu kan gak boleh macam-macam ya. Buka titik, gak oleh apa titik, gak oleh nganggo kupluk ya gak oleh gitu kan ya. Itu enggak layak turu apa kena dam gitu. Jadi pikiran tuh gini. Nah, akhirnya kita sepakat yang mandiri itu. Gini aja, kita ya begitu nyampe nanti sholat duhur ya terus makan siang sholat istirahat leye-leye sholat asar terus tawaf nah, karena hotel kami itu jauh ya dari haram tapi bisnya ada bis gratisan itu bis gratis yang namanya bis sholawat warnanya kuning ya. Itu gratis itu 24 jam. Nah, akhirnya kami ini ya, ini di Mekah itu sebenarnya kegiatan utamanya ini tanggal 8 Dzulhijjah. Itu bertepatan dengan 25 Mei. Ya. Itu ada yang tarbiyah, ada yang langsung ke Arafah. Nah, ya. Kemudian tanggal 9-nya itu hari Selasa. 8 itu Senin, tanggal 9 itu hari Selasa. Arafah kan sudah di Arafah semua, yang tarbiyah sudah pindah ke Arafah. Kegiatan utamanya dimulai begitu masuk zuhur. Begitu masuk zuhur, khutbah Arafah, ya. Nah, itu petugas. Jamaah secara umum ngrungokno ae. Gitu ya. Ngrungokno. Nah, setelah khutbah lalu sholat jamak takdim kosor. Ya, duhur asar dua dua itu ya doanya kan biasa namanya jamak kosor kan setelah itu apa dongo dewe-dewe sampai maghrib. Wah, bayangkan Pak G dongo dewe-dewe sampai maghrib dongo apa ae yo kan pokoknya ini adalah doa paling mustajab itu makanya ben gak bingung cepatet
utang nek iki piro, utang nek iki piro, utang nek iki piro, njaluk lunas. Gitu kan. Njaluk lunas. Saya bikin catatan Pak Rok lembar. Tunggu, ini nomor siji untuk anu sopo, untuk anu sopo, untuk anu sopo. Neng nggak lali kan. Gitu loh ya. Bener ini Pak. Ini kan ibadah haji saya kedua kalinya. Dulu yang pertama nggak ero. Pokoknya budal terus nokono ya ora cok bingung gitu kan. Nah, gitu. Nah, dengan pengalaman ini saya sebenarnya kemarin Mbak buku catatan. Tapi dilala gak cepat nyatet buku catatan, langsung no Facebook. HP langsung share gitu ya. Akhirnya saya punya catatan haji 151. Jadi sekarang sedang saya edit. Nanti saya terbitkan biar dibaca oleh jamaah. Sakjane lapo ae sih 40 dino niku. Mender gitu kan ya. Itu. Jadi jangan dibayangkan wabut men enggak. Dinikmati ya ibadah haji gitu loh. Ya, urip sangel kok haji yo abot iki opo umat Islam kok urip abot terus gitu. Gitu loh. Haji ku ya sing seneng-seneng gitu ya. Gitu. Nah, ya tur nih ya khutbah. Nah, berdoa sampai maghrib. Setelah maghrib ada dua skenario sekarang itu. Ya. Yang satu berangkat ke Musdalifah, mabit. Ada jamaah yang lanjut usia pakai kursi roda atau resiko tinggi gitu ya. Itu nggak mampir di Musdalifah. Nah, itu namanya murur. Nah, itu langsung ke Mina numpak bis. Nah, gitu nggih. Untuk Nah, di sini ya saya mau menyampaikan ini di sini nih. Ya, ini kan ditonton live juga apa? Ada nggak yang dari luar nonton? Jadi jamaah itu harus tanya nanti kalau mau daftar KPIH ya. Karena saya sempat ditanya oleh jamaah, Pak, nanti yang di luar itu langsung dengan langit di mana ya? Dengan langit gimana maksud Ibu? Nah, gitu. Ternyata di Musdalifah. Itu. Jadi artinya orang itu pengen mabit Musdalifah. Nah, berarti jamaah itu nanti tanya kepada KPIH, KPIH nanti ini mabit enggak? Gitu. Oh enggak, ini murur. Wes cok daftar lek pengen mabit, golek KPIH sing mabit. Nah, gitu loh, nggih. Sebab kalau enggak nanti enggak punya pengalaman delok langit teko Musdalifah. Leye-leyen Musdalifah, enggak punya pengalaman itu. Kenapa? Begitu nyampe Musdalifah lewat aja gitu kan, langsung ke Mina. Yuk iya, rasanya kurang lengkap. Gitu loh, Gi. Itu. Jadi tanya dulu nanti kalau mau daftar ke KBIH. Itu. Ya kalau jenengan pengen mabit. Gitu loh. Tapi kalau sudah udur usianya, pakai kursi roda, resiko tinggi, ono komplikasi apa penyakitnya, itu memang murur. Ya, biasanya budale rodok telat, begitu nggih. Nah, tanggal 10 nyampe di Mina, jumroh akobah, terus tahlul. Itu wes ganti kain ihram, klambi biasa ya. 11 nginep di Mina. Nah, ini ada skenario tanazul nanti ya. Nah, lalu tanggal 12 di Mina jumroh nafal awal kembali ke hotel. Oke. Ini sebenarnya kegiatan utamanya ini hanya ini. Mong limang dino selawe 6 likur 7 likur 8 likur 9 likur Mei gitu. Jadi sampai 12 Juni lencer. Lencer apa? Ya macem-macem. Wes pengen apa? Pengen pahala ke ya wes tawaf. Tawaf ae wes ya. Itu. Mau bisnis? Ada kesempatan bisnis. Apa? Badal umroh. Badal umroh. Jadi kalau punya apa gitu yang sudah sepuh-sepuh, udah nggak mungkin berangkat, pengen diumrohkan, batal umroh. Ya, itu. Tahu gitu akhirnya saya batal umroh. Bapak saya, mbah saya, mbak Kakung, mbak Putih, gitu gitu. Nah, gitu gitu.
Nah, terus tawaf ibadah selesai, ya, gitu. Kalau tadi tahalul, ya, itu sudah larangan ihram sudah hilang, tinggal yang suami istri. Nah, begitu tawaf ibadah, semua larangan sudah habis. Ya. Nah, jadi ini ya ilustrasi. Jadi tawaf itu mulainya di sini awalnya, ya kemudian muter, ya. Nah, kemudian ketika sampai di sini, yang ngelihat kiri sambil melambaikan tangan, kemudian berdoa sapu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wis, ya, gampang. Tuh. Terus Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, mlaku maneh. Tidak ada doa khusus, lek pengen donga ya donga, pengen tasbih ya tasbih, gitulah. Oke, sampai ping 7. Ya, saya selalu mengambil lintasan paling dalam sehingga kemudian 20 menit wis mari. Tapi yang ngono surung-surungan. Ya, karo wong sing gede-gede toko Afrika gitu. Ya, itu. Kalau di luar ya bisa, tapi ya menjadi lebih lama. Nah, itu lebih jauh. Apalagi kalau di lantai itu, lantai itu biasanya untuk yang dorong kursi ya. Nah ini begitu nyampe sebada asar berangkat ya, berangkat untuk itu tadi tawaf. Nah, ya ini, nah ini berangkat. Ini fotonya di mana ya? Ketika apa namanya nih? Ini ketika sa'i, ya ketika sa'i. Nah ini sudah selesai. Ya ini di Marwah, tuh ya di Marwah itu nah, selesai kemudian tahalul, ya tahalul yang waktu dari Madinah itu yang pertama kali, ya. Tuh. Nah ini. Nah jadi setelah itu selesai apa namanya nunggu namanya tamatuk haji tamatuk kalau orang Indonesia tamatuk itu artinya apa sih bersenang-senang karena ismari nganggo ihram terbebani lalu nunggu lepas itu seneng ya jadi begitu apa buka kan ihram itu seneng gitu loh ya kenapa karena begitu kan pakai ihram itu ya bayangkan ibu bapak ya bapak-bapak kan sekarang kan pakai CD semua bayangkan tuh melaku gak nganggo CD gitu kan. Ya, nah Irak tuh kan begitu situasinya, gitu loh ya. Kepikiran, boleh moro-moro berpipis, moro-moro lelek, beser, macam-macam guys. Ya, nah itu jadi, nah ya, setelah itu, dah mulai ngelenjar ya, mulai ngelenjar ini guys. Nah, ini keesokan harinya, Kemis, wis merasa noto budal, ya ternyata ya sik kesasar. Ya kesasar budal mulai asar karena kemudian dengan ibu-ibunya terpisah ketika terpisah di Masjidil Haram itu ketemu mana itu baru ketemu lagi itu jam 11 malam ya, dari Isya itu ya kenapa karena nggak bisa nembus gini-gini itu nggak bisa jalannya tuh ditutup dan dijaga oleh askar-askar begitu lewat situ langsung aju diusir-usir gitu nah ini itu golek itu gak gampang gitu. Nah, ini saking bengongnya gitu kan. Ini terpencar 14 orang itu terpencar. Ya, akhirnya kontak-kontak karo ndelok peta gitu Google Map mau ndi gitu ya. Nah, ini ya. Nah, itu. Nah, ini tadi kan masih pakai baju ya saya ya. Ya, lemes terus sumu akhirnya tak buka nah ini wis nganggo kaos tok akhirnya kaos tok ambilnya buka gitu ya ini ya wis rada-rada kayak bambung gitu kan nah ini ya nah, itu ini jam udah di atas jam 11 malam akhirnya balik ke hotel lu lewat tengah malam genti dino nah itu ya karena bisnya buka 24 jam ya ini di Mina ya situasinya seperti itu. Nah, ini ketika hari Tarmiyah ya. Nah, ini ya diagramnya. Nah, ini 25 Mei. Saya sebenarnya maunya Tarwiyah ya, tapi karena satu sebab nggak bisa Tarwiyah ya, akhirnya langsung ke Arafah. Nah, ini situasi di Arafah.
padet. Ya, di tendanya tuh padet. Ya, di tendanya padet. Tapi tidak sepadet yang di Arafah, yang di Mina. Ya, di Mina lebih padet lagi. Itu ya. Nah ini. Di Arafah itu padet. Di hotel, apa di dalam tenda itu. Tapi yang di Mina itu lebih padat lagi sehingga saya tidur di luar tenda. Karena mau tidur itu sebelah kiri saya itu sudah teman saya yang ngorok. Nah, jadi kopengku jadi mic ngorok, krok krok, gak bisa turu. Sementara sebelah kene nih dikeleki ngene lho ya apa gitu kan. Metu ae gitu kan. Jadi saya tidur di luar tenda. Itu nggih. Itu keluarku. Ya, keluarku gitu. Tidur di luar tenda dekatnya toilet, dekatnya kamar mandi. Nah, itu ketika di Mina. Nah, itu. Kalau ndelok kamar mandinya cuma 10, rong kloter. Ibu-ibu nunggu kesuwen semaput, pingsan. Akhirnya kita putuskan untuk gini jam 11 mulai apa meninggalkan apa Mina gitu ya ke Jamarot terus langsung ke hotel gitu gitu. Nah ini mulai gitu, mulai ya tuh. Nah ini Selasa pagi. Nah ini ketua kloter yang berangkat membimbing ibadah ya. Nih ini di dekat tenda ya di Arafah 26 Mei ya. Nah, ini ketika maghrib. Jadi kita sudah disuruh pindah itu. Wah, pergi. Berangkat padahal bisa ya dulu lego. Tapi suruh. No. Akhirnya kita pindah ke tenda yang kosong. Yang orangnya sudah pergi. Ini lengkap 14 orang ya. 14 orang. Nah, ini. Nah, ya. Nah, kemudian sekitar jam 9-an begitu kita sudah antri. Nah, ini jadi alhamdulillah tahun ini itu sudah terpisah jamaah yang mau nginep dan mau mabit di Musdalifah dan tidak yang murur itu sudah dipisah tempat nunggu bisnya sudah tidak bercampur. Jadi sudah lebih tertib yang tahun ini. Okay? Nah, ini. Nah, ini jadi ini malam ya. Jadi ini yang antri di sini nanti naik bis itu mabit. Nah ini di Musdalifah ya. Setelah tengah malam mau segera pergi, tetapi ternyata karena satu sebab kita baru pergi dari Musdalifah itu jam 2 dini hari. Ya ini yang dimaksud oleh jamaah tadi. Delok no, langit ini mana? Ya ini di sini. Ya. Nah ini sekarang tidak semua jamaah itu mabit yang lansia, ya, yang sudah sepuh sekali, pakai kursi roda, bersiko tinggi, itu biasanya skema murur. Berangkatnya agak malam, lewat tok, terus langsung ke Mina. Itu. Makanya kalau jamaahnya pengen mabit, tanya nanti kalau ikut KBIH, itu mabit enggak? Gitu ya. Nah ini yang murur ya, yang murur itu jadi tidak turun di Musdalifah. Nah ini ya. Nah kemudian jam 2 kami berangkat ke Mina, jam 3 nyampe di Mina, istirahat sebentar, sholat subuh. Sholat subuh istirahat dari dioprak-oprak. Setelah sholat subuh segera sarapan terus ke Jamarot. Jadi saya itu masih liar-liar saja nih. Si wabot, si ngantuk. Nah, jadi ini aku ndonga ya Allah, ojo ya Allah beri aku kekuatan ojo sampai semaput di jalan menuju Jamarot. Saya gitu doanya. Kenapa? Lah, saya ngantuk arep budal itu. Wong turu setengah jam tok itu. Ya. Nah ini. Nah ini ya. Nah ini bersiap. Nah ini ketika OTW. Oh, waduh. Jarak hotel jarak tenda kan Jamarot itu 4,5. Tapi karena waktu itu berjubel akhirnya diputer. Puter sehingga kemudian PP 17 kilo. Padahal normal 9 kilo. Gitu loh ya. Jadi 17 kilo. Nah, gitu nggih. Nah, jadi ini. Nah, ya. Nah, jadi saking padatnya itu. Nah, begitu selesai gondol gitu.
tahalul ya. Lah, tahalul itu loh, saya ke kamar, ya, mau ngambil barang oleh teman saya, itu punyanya Gus Pur. Jadi, saya dilarang ngambil barang, itu punyanya Gus Pur gitu katanya. Barang saya duduk, loh Gus Pur ternyata. Jadi gondol ini semanglingi gitu. Padahal konco sak kamar. Itu jadi gitu. Lah, Miss Mole juga gitu kemarin itu takziah di ITS ya. Ketemu Prof Imam, peng telu saya jalan di depannya, gak direken. Baru saya ngomong, iki barang apa? Apal suaranya. Loh, Mas Gus lupa, gondol lupa gitu ya. Jadi itu. Nah, jadi ini tuh ya. Nah, jadi ini ceritanya begini ya. Karena apa namanya? Apa tahu? Kamar mandinya terbatas, akhirnya kami putuskan malam jam 11 ini berangkat ke Jamarot ya. Nah, ini. Nah, setelah sampai di Jamarot kan setelah lewat tengah malam, kita jumroh, lempar jumroh untuk tanggal 11-nya. Nah, tapi kan kita laporan dulu ke ketua KPU. Lalu diberitahu, wah itu nggak sah katanya. Ya otomatis saya sebagai ketua regu, wih nasibnya 14 wong, itu lek gak sah. Wis nunggu 14 tahun bayar 1 juta gak sah. Kan berat ya. Akhirnya setelah subuh saya berinteraksi golek dalil, ya apa. Sementara waktu terus berjalan tak putus no. Wis jumrohi remedi. Nanti jam 11 berangkat lagi untuk lempar jumroh. Terus nginep jam rolas sampai subuh mabit untuk tanggal 12-nya. Karena yang ini sudah mabit untuk tanggal 11-nya. Nah, gitu. Jadi kami remedi jumroh untuk tanggal 11 nih. Itu. Nah, nah, nah ya. Jadi kalau orang sudah begini mau jumroh itu berarti tanggal 11, tanggal 12. Sebab lek tanggal 10 saya nganggo kain ihram, nggih. Nah, itu ya. Nah, jadi ini ya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini apa? Nah, jadi ini ketika kami pulang ya, pulang dari jumroh yang tengah malam itu. Ya, itu. Jadi jam setengah satuan, jam 1 malam keluar dari sini ya. Nah, kebetulan hotel kami itu lebih dekat ya ke Jamarot daripada Jamarot ke tenda. Jadi hotel kami hanya 2 kilo dari Jamarot. Itu makanya jalan ini, gitu. Nah, ini ya dibilang tidak sah. Ya akhirnya itu tadi ya, golek dalil, balik. Ya, balik ini jam 11 malam ya. Lalu lempar jumroh selesai. Nah, ini mabit. Jadi mabitnya itu di sekitar Jamarot ini. Jadi tidurnya itu kayak bambung gitu sudah ini ya. Ini. Nah ini Nun Sewu, ini jamaah Nurul Hayat, ya KBIH terbesar Surabaya itu. Jadi kami desel-desel di sini. Ya. Kan ini dikejar-kejar oleh askar, diusir-usir. Ya, supaya lah diusir pindah yang nok koncone pindah bareng gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi ini. Nah ini, nah ini sudah tidak tidur aja dah ya. Itu sampai subuh. Ini ya sampai subuh Kemis malam Jumat itu ya. Nah, itu ya setelah remedi jumroh terus nginep ini tadi ya. Terus nunggu setelah matahari terbit lalu jumroh lagi yang tanggal 12 gitu loh. Ya. Tanggal 12 selesai di hotel ba'da sholat Jumat lalu tawaf ifadah gitu gitu. Setelah sholat Jumat tawaf ibadah sa'i selesailah rangkaian ibadah haji tanggal 29 ya. Tanggal 29 saya bayangkan balik tanggal rolas itu suwe gitu loh ya. Sementara bayangkan alang kok mangan ngono maneh gak doyan maneh mangan ngono maneh gak doyan maneh akhirnya gitu ya. Nah gitu ya. Nah ngelencer ya.
Setelah selesai rangkaian ibadah haji, hari besoknya ngelencer di Dapur ini, ngelencer. Ini bareng sakloter dengan berapa bis itu difasilitasi oleh Kemenhar itu. Nah, gitu kan ya. Nah, ngelencer bareng ya, ngelencer bareng. Tuh. Nah, dari Jabar Sur ke Arafah, tendanya wis di apa jenenge? Dirikesi. Iki wis tok cagak-cagake tenda iku wis dari glondong-glondong ini. Ini di Arafah. Ya, Arafah ketika wis gak dinggoni wukuf itu. Ini tadi nih kok ngini. Itu loh ya. Nah, itu ya. Nah, iki yang jenenge bis sholawat. Gratis 24 jam ya dari hotel kita ke Masjid Haram. Gitu nggih. Nah, lencer saya pergi ke perpustakaan. Ini perpustakaan bin Bas. Syekh bin Bas. Ya, ulama ulama Saudi. Ini di perpustakaan. Ternyata tutup, buka bengi. Mesakno aku teko dengan istri saya. Akhirnya diajak lantai 2, dikai hadiah kitab. Iki nek wong serius iki. Oh, nek wong lencer perpustakaan berarti wong serius iki dikai kitab. Dikai kitab. Nah ini ya. Nah ini di masjidnya Syekh bin Bas. Masjid Syekh bin Bas. Jadi jajaran sekitar 100 meter ada perpustakaan tinggi gitu gedungnya, tapi perpustakaannya sampai di lantai 3. Kemudian ada masjidnya ya. Jadi di sekitar hotel itu saya sholat di 6 masjid di sekitar hotel itu ya. Nah ini, nah bosen panganan, kudu golek panganan. Iki spesial soto Boyolali nang Mekah. Yo, nun sewu, bakso sak mangkok ini Pak nggih. Piro iki? 15 real. Ya, 1.000 real itu. Ini sami ini pentole piro? Soto ya gitu. Ya, itu. Lah nang masjid sing kampung. Bakso saya di pentole dulu itu 5 real. Ya, ojo takon rasane, pokoknya wis wis menghilangkan kebosanan menu yang ada itu, nggih. Nah, ini jadi dari hotel ke Jamarot itu nggih, ya. Saya pengen tahu kalau wis rampung musim haji, sakjane dadi apa sih Jamarot itu? Ya. Tutup Jamarot terus iki perjalanan iki jadi tempat parkir. Ini ratusan mobil sampai di ujung Jamarot itu 2 kilo. Saya jalan Pak ke sini, Pak. Iku isine mobil tok parkir. Mbuh wong nek ndi teko ndi ya karo. Wis penuh nok kono. 1 2 orang datang, ada yang datang pakai mobil sasri terus budal, ada yang melaku terus metu naik mobil. Mbuh asal usulin ndi karo. Tapi ini jadi tempat mobil. Nah, gini ya. Nah ini. Ini. Nah ini Jamarot. Ini Jamarot. Tempat lempar jumroh itu di sini nih. Ya. Nah ini. Nah ini. Ini sebelumnya ini tenda-tenda apa tenda-tenda untuk semacam-macam kan sepanjang 2 kilo itu. Tapi dirobohkan juga. Nah ini, robohkan. Terus, nah ini saya naik-naik ini. Kan jenengan nggak kelihatan kan ini ya. Tinggi nih. Wih, rodok cedek. Nah, mulai ketok ya. Rodok teman-temannya mau nggak? Jadi saya pengen tahu di balik gunung itu ono apa sih? Nah, karena sudah nggak ada askar, aman, nggak dilarang-larang. Ono askar, haji, gitu diusir-usir. Nah, ini, ya, ini melaku-melaku, ngelencer. Wis mari, haji nih, kali nunggu mulai, terus pokoknya terserah dia wis. Nah iki mau, sing jenenge umroh, ya iki mau ya, kan ngelencer, ya badal umroh. Ya, kalau mau bisnis badal umroh, ya nggak apa-apa, ya, badal umroh, ya. Nah, ini di Zam-Zam Tower ya, Zam-Zam Tower. Nah ini nggih. Saya punya mahasiswa. Mahasiswa saya diberi hadiah oleh mahasiswa saya itu. Hadiah apa? Nginep di hotel pelataran. Aku ya kaget kok no hotel pelataran. Saya tanya, kok hotel pelataran? Ini hotel wong Indonesia tak? Kok jenenge pelataran? Karena saya trauma Pak hotel pelataran di Indonesia itu. Pernah ketika mendirikan pesantren tahun pertama kali itu,
Diinepno no hotel yang kayak gitu. Kaget. Loh, kok ono wong ini iki? Iki hotel gak bener gitu kan. Saya ditawari hotel pelataran, saya tanya dulu. Iki hotel wong Indonesia ta, kok jenenge pelataran. Baru. Oh maaf Pak, saya lupa ngasih tahu. Hotel pelataran itu maksudnya hotel yang ada di pelatarannya Masjidil Haram, yaitu masjid apa? Hotel Zam-Zam. Oh, lek ngono oke gitu ya. Pak iki Pak, ini delok kita lihat di Google Pak, 3 juta sebengi iki Pak. Ya 3 juta sebengi Pak iki. Ya, nah ini ya. Nah, itu ya. Nah, ini Pak, ini mahasiswa saya. Ya, saya tanya, kan ini sebahasa Arab tak? Enggak juga Pak. Jadi ini bisnis. Ini bisnis mulai Ramadan kemarin. Bisnis apa di sana? Jual tumbler Pak. Dengan istrinya. Nah ini penting ini ya. Itu. Jadi bisa bisnis di sana. Mudah mungkin. Ini mahasiswa saya. Dulu mahasiswa bimbingan saya ketika di ITS. Ini ngelencer ya. Toko buku di mana itu? Di Jam-Jam Tower ya. Nah, ini ngelencer mau ke Ummul Qura. Ya, Universitas Ummul Qura. Ini perbatasan, Pak. Jadi kalau keluar sini, ini tanah halal, ini tanah haram. Jadi kalau mau umroh, bisa ke belakang sini untuk apa namanya mikot. Di belakangnya sini, Pak. Ini sudah masuk tanah haram. Belakang sini, ini adalah tanah halal. Itu. Kan umroh tuh begitu. Ya, keluar dari tanah haram, ya, mikot, lalu ke Baitul apa Masjid Al Haram. Nah ini batasnya. Dekat sini ya, nah, di dekat sini 2 kilo dari sini ini ada Universitas Ummul Qura. Saya datang ke sini Pak G. Itu ya. Nah ini ya. Karena sebenarnya bulan-bulan ini saya waktu itu dapat jatah sebenarnya ya untuk sini untuk daurah Lugha Islamiyah apa daurah Lugha Arabiyah belajar bahasa Arab ya. Nah itu Pak ini masjid kedua terbesar di Mekah. Syekh Roji ya, itu orang Islam terkaya. Ya, pemilik bank syariat terbesar di dunia. Nah, ini Pak, ini masjidnya. Ya, muat 50.000, 100.000 jamaah. Ini ya itu masjid kedua terbesar. Jadi ya, jadi saya sudah mengunjungi 7 masjid selain Al Haram itu di Mekah. Nah ini umroh lagi Pak, umroh lagi. Oh, kan banyak waktu kosong toh Pak. Umroh lagi, karena sudah tahu berangkatnya dari Haram itu naik bis 4 real Pak. Ya dari Al Haram ke Masjid Aisyah, ya ke Masjid Aisyah nama apa itu? Apa tuh tempat mikotnya tuh? Masjid Aisyah itu apa namanya? Aduh. Tanim, Tanim ya. Nah itu terus nanti ikut bis lagi baliknya. Jadi 4 real itu sudah PP. Ya, PP. Nah, gitu nggih. Nah, ini Pak, jamaah begitu saya ini ketemu jamaah saya, ternyata apa Pak? Kenalan di Facebook. Ini Gus Pur ya. Pikir sopo gitu. Ternyata jamaah Facebook. Iya. Ketemu uang jamaah Facebook, ya udah nyaluk foto-foto, nak tahu sini ya. Itu nggih. Nah, ini di lantai di rooftop Masjid Nabawi, Pak. Ngaji. Saya wah mumpung lo Mekah aku tak khatam melo Mekah ya. Khatam Quran lah sekali seumur hidup kan nggak apa-apa ya, gitu kan. Nah, jadi tinggal dua atau satu juz tak khatamkan di Masjid Haram, gitu nggih. Nah itu, jadi selama di Mekah khatam Quran, juz 930-nya itu di Masjid Al Haram ya, ngaji di rooftop ini Pak nggih. Ini sudah hari terakhir menjelang pulang. Ya, ini. Nah, ini ketika pulang. Pak, yang ini tadi saya pakai baju ini tadi ya. Nah, ini Pak, ini baju ini. Jadi ternyata kalau mau haji cukup bawa baju 3 aja Pak, jangan banyak-banyak. Dalamnya juga 3 gitu. Ya. Kenapa? Karena di sana tuh nggak berkeringat. Di sana juga nggak berdebu. Kalaupun kotor, jadi baju ini bisa dipakai seminggu bahkan lebih. Kalaupun kemudian dicuci 1 jam sudah kering. Jadi jangan banyak-banyak bawa baju. Terus kalau gitu kopernya diisi apa? Ini Pak kopernya diisi apa? Diisi gae. Iki.
diisi sambel, saus, kecap, abon, serondeng. Kenapa? Kita jenuh makan, Pak. Jadi semua yang bisa kita bawa makanan, wes lebokno koper. Ojo diisi klambi. Klambi gak dipakai, Pak. Banyak baju saya yang gak tak apa-apa, no gomuli mana. Itu ya. Nah itu, ya. Usahakan kalau baju yang banyak kantongnya. Kalau bawa baju ya nanti itu yang banyak kantongnya. Jangan yang nggak pakai kantong. Kenapa nanti kartu apa-apa itu akan terbantu kalau baju kita itu banyak kantongnya. Okay? Nah ini kate mulai sudah hari Jumat terakhir. Ini ternyata pemilik hotelnya kenalan ngobrol-ngobrol. Akhirnya apa? Wah, aku golek no wong teko Indonesia yo. Aku katanya gawe sekolahan dinggo wong apa namanya berkebutuhan khusus, sing ngajar bahasa Inggris. Nah ini ngomong ini akhirnya nih, kayak nomor telepon. Jadi beliau ngasih nomor telepon gitu ya. Nah ini pemilik hotelnya. Ini di Bandara Madinah ya malam itu malam Jumat malam Sabtu. Ini sudah nyampe di Juanda ya. Hari Sabtunya. Nah, ini sudah di asrama haji lagi ya, menjelang mulai ya, alhamdulillah. Nah, saya dapat sertifikat, Pak, asli. Asli nih sertifikat, Pak. Gitu loh ya. Itu saya sengaja saya copy nih. Kan boleh kan khawatir ditakoni, apa sertifikatmu asli apa enggak gitu kan. Ini tak copy, Pak. Ya, asli kok ini, Pak. Itu loh ya. Nah, jadi gitu. Ketua regu, ketua regu ya. Nah, ya itu ini belanja saya yang untuk pesantren Trensen baik Jombang maupun Sragen, Pak. Saya belanja gini gitu loh. Ya kan pengen pesantrennya maju ya dibandani gitu. Itu kok no bukunya ini yang asli, ini yang pakai bahasa Arab. Jadi begitu Pak nggih. Pak sebagai kesimpulan gitu ya. Sebenarnya haji itu cuma 5 hari plus 1 ya. Yang lain-lainnya ngelencer gitu loh ya. Ngelencer. Tuh, dan doa-doanya juga nggak banyak. Jadi jangan terlalu begitu, wah, aduh, wah, apa. Tapi memang berat fisiknya, gitu ya. Karena apa? Karena nanti desek-desekan dengan banyak orang, gitu ya. Baik ketika perjalanan, khususnya tanggal 10 ketika mau lempar jumroh Aqobah dan juga ketika tawaf, ya, tawaf itu. Jadi begitu, ya. Alhamdulillah. Ini sudah jauh lebih tertib. Jadi secara umum saya tidak menemukan hal-hal yang aneh karena petugasnya juga sangat banyak. Petugasnya itu pakai baju warna seperti saya tadi itu. Jadi kalau kita kesasar apa, saya juga kesasar hari terakhir, Pak. Saya dari Jamarot karena terpisah karena saya harus ke toilet. Begitu keluar kan sudah ditinggal. Saya jalan kok hotelnya gak ketok-ketok ya, gitu kan ketok kalah gonong gitu kan. Akhirnya saya tanya ke petugas, oh bapak salah arah, bapak ke jurusan Mina ini, terbalik arahnya, bapak putar balik. Gitu. Jadi begitu ya. Nah, tapi petugasnya banyak Pak, petugasnya banyak ya. Tapi saya usul ke Kemenhad kalau bisa dibuatkan peta. Ya, kalaupun pemerintah Saudi nggak buat peta, khususnya ketika di Mekah sekitar Masjidil Haram, itu kalau ada petanya itu bisa untuk mengurangi ketersesatan jamaah. Demikian Ibu Bapak, mudah-mudahan ini ya memberi ya, karena ketika mabit ya bukan ketika yang namanya tanazul, kami cerita kami mau tanazul langsung oleh ketua KBA kami, loh jangan tanazul Pak Agus, ikut saya saja. Nanti kalau tanazul mabitnya di mana? Nanti diusir askar gimana jenengan gini. Saya bingung. Loh, ternyata kok tanazul si ono mabit, si ono diusir askar. Padahal selama manasik itu nggak pernah ada penjelasannya. Oh, berarti penjelasan ketika manasik itu nggak lengkap. Gitu ya. Itu. Jadi ini saya lengkapi informasinya. Ternyata meskipun tanazul ya, tanazul tuh nginep di hotel, tapi tetap nanti ada saat ketika harus mabit di Mina. Makanya disiasati ada sebagian orang
berangkat ke sebelum tengah malam lalu sampai subuh. Ada yang berpandangan yang penting di sana sudah 5-10 menit itu sudah masuk mabit. Jadi ternyata pemahaman mabit pun bervariasi. Oke. Nah, kalau yang mandiri ya tadi intinya cuma itu, daftarnya tetap di Kemenhad, nunggunya juga sama, bedanya itu tidak dengan KPH, hanya itu ya, hanya itu. Ya, selebihnya ya sama begitu, oke. Demikian Ibu Bapak, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, khususnya kepada Ibu Bapak yang akan haji di masa-masa yang akan datang. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.